Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Mari kita awali pelajaran kita pagi hari ini dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Doa selesai. Saya absen dulu ya. Amalia Nadia, Hadir. Anissa, Hadir. Aryan, Hadir. Muslimah, Hadir. Siska, Hadir. Rika. Sakit, Bu. Sakit apa? Sakit perut. Sakit perut. Kita doakan ya semoga lekas sembuh ya Mbak Rika ya, supaya bisa kembali belajar seperti biasanya. Ya, materi kita hari ini yaitu tentang membudayakan hidup sederhana dan menyantuni duafa seperti Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini supaya siswa mampu menunjukkan perilaku hidup sederhana dan gemar menyantuni duafa sebagai implementasi dari pemahaman surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 ini. Nah, di sini sudah saya tulis surat Al-Isra ayat 26 sampai 27 dan di buku kalian juga sudah ada ya. Nah, mari kita baca bersama. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Nah, artinya silakan dibaca bersama juga. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan, dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nah, itu tadi ya Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Surat ini bercerita tentang apa atau menjelaskan tentang apa, anak-anak? Agar tidak boros, Bu. Nah, surat Al-Isra ini ayat 26 sampai 27 ini bercerita atau mengajak kita agar tidak hidup boros. Nah, boros itu apa? Boros itu melakukan atau menggunakan apapun itu secara berlebihan. Misal kita punya uang lebih, itu kita pakai secukupnya aja, jangan buat foya-foya ataupun buat beli yang tidak kita butuhkan seperti itu. Nah, misal lagi saat kita wudhu, kita wudhu itu pakai airnya yang secukupnya aja, jangan berlebihan. Nah, selanjutnya kita masuk ke tafsirnya ya. Silakan dibaca Mbak Nadia yang pertama. Al-miskin. Dari tinjauan bahasa ini, para ulama fikih mendefinisikan bahwa orang miskin adalah orang yang hidupnya tenang karena penghasilannya sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari, meskipun tidak tersisa penghasilan dan kebutuhan impas. Nah, jadi al-miskin ini itu punya penghasilan, tapi penghasilannya itu cukup untuk menghidupinya sehari-hari dan kebutuhannya. Jadi impas antara penghasilan dan kebutuhan itu impas. Nah, selanjutnya Mbak Siska, silakan. Ibnu Sabil merupakan istilah syar'i yang dipakai untuk menyebut orang-orang yang sedang melakukan perjalanan keluar daerah musafir dan kehabisan bekal di dalam perjalanannya. Nah, yang selanjutnya Mbak Aryan. Tabdzir adalah tindakan menggunakan dan membelanjakan harta tidak pada tempatnya atau membelanjakan harta untuk barang yang tidak dibutuhkan. Nah, tabdzir itu perilaku atau sifat yang menghambur-hamburkan itu tadi. Nah, kalau mubazir itu apa? Nah, kan kita sering mendengar ya mubazir itu. Ada yang tahu mubazir itu apa? Mubazir itu orang yang melakukan perbuatan tabdzir itu. Nah, berarti mubazir itu orang yang melakukan hura-hura atau menghambur-hamburkan barang atau apapun yang berlebihan. Nah, sekarang masuk ke isi kandungan surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Nah, sekarang silakan Mbak Anissa dibaca kandungan surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. Ayat 26 surat Al-Isra mengandung satu perintah dan satu larangan. Perintahnya adalah mengeluarkan sebagian harta kita untuk orang-orang yang berhak menerimanya.
karena di dalam setiap harta yang kita miliki terhadap hak orang lain yang wajib ditunaikan, baik itu yang bersifat wajib seperti zakat mal dan zakat fitrah, maupun dengan memberikan santunan sebagai bentuk kepedulian kita terhadap du'afa dan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah atas kelapangan rezeki yang telah diberikan. Sedangkan larangan yang ada di dalam ayat di atas berkaitan dengan perilaku takzir. Nah, du'afa tahu ya du'afa? Nah, du'afa itu orang atau golongan yang dalam kondisi lemah, baik itu lemah dalam ekonomi maupun dalam kondisi sosial, misalnya kayak kemiskinan, kayak kesengsaraan dan kayak penderitaan yang tak kunjung henti. Nah, kita itu harus membantu mereka supaya beban mereka itu berkurang seperti itu. Nah, selanjutnya Mbak Muslimah silakan. Ayat 27 surat Al-Isra menjelaskan bahwa kita dilarang untuk mubadir karena mubadir saudaranya setan. Nah, itu tadi ya isi kandungan surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Nah, ini Ibu punya potongan-potongan kertas ini. Nah, nantinya potongan kertas ini silakan ditulis pertanyaan seputar materi kita pada pagi hari ini. Nah, nanti pertanyaan yang sudah kalian tulis nanti dikumpulkan lagi ke Ibu. Nanti silakan dijawab acak ya nanti. Ini saya bagikan potongannya. Mbak Rian sendiri ya, karena Mbak Rika tadi sakit. Gak apa-apa ya Mbak Rian? Iya. Ya, silakan saya beri waktu 1 menit untuk mencermati materi dan menulis pertanyaan. Sudah belum anak-anak? Nah, kumpulkan lagi ya. Nanti pertanyaan ini saya ajak untuk dijawab oleh teman kalian yang berbeda. Nah, Ibu ajak dulu ya. Nah, ini silakan dijawab ya pertanyaannya tadi ajak. Nah, ini Ibu kasih waktu 1 menit untuk menjawab pertanyaannya. Silakan dijawab dulu sebisanya, sepahamnya saja. Sudah anak? Sudah Bu. Nah, sekarang dibaca pertanyaan serta jawaban kalian. Silakan mulai dari Mbak Anissa. Silakan. Bagaimana cara kita agar tidak boros? Dengan melakukan sesuatu tidak berlebihan, secukupnya saja. Nah, itu tadi ya jawabannya dengan apa Mbak Anis? Melakukan sesuatu tidak berlebihan. Oh iya. Nah, kita diajarkan untuk berhemat. Nah, itu melakukan apapun itu secukupnya saja, tidak berlebihan. Nah, kalau kita memiliki kelebihan misal rezeki ataupun barang ataupun apa itu, mending kita kasih ke atau berikan ke orang lain supaya orang lain dapat merasakan apa yang kita beri dan kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Nah, selanjutnya pertanyaan dan jawaban dari Mbak Siska. Mengapa mubazir termasuk saudara atau teman setan? Jawaban, karena setan itu ingat pada Allah. Nah, iya ya. Orang yang telah dikawani oleh setan itu akan lupa akan ketaatan. Mereka sering akan berbuat kemaksiatan. Nah, seperti orang yang mubazir tadi itu sudah dihasut atau dibisiki oleh setan. Selanjutnya yang ketiga pertanyaan dari Mbak Aryan dan jawabannya silakan dibaca. Sebutkan hikmah yang dapat diambil dari Quran Surat Al-Isra ayat 26 dan 27. Jawabannya, hikmah yang dapat diambil yaitu mengajak untuk berbagi dengan orang yang membutuhkan serta mengajak untuk tidak berperilaku boros, sebab boros termasuk perbuatan atau saudaranya setan. Nah, boros termasuk saudaranya setan. Nah, itu tadi ya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada yang ditanyakan?
Tidak, Bu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu akan memberikan sedikit kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 ini mengajak kita untuk hidup sederhana dan menyantuni doa apa seperti Quran Surat Al-Isra ini. Dan karena apa? Karena hidup boros itu temannya setan atau saudaranya setan, seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Silakan ditutup dengan berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, tugas kalian nanti di rumah ya, analisis tajwid pada Quran Surat Al-Isra ayat 26-27 ini, dan Ibu harap kalian juga menghafalkannya di rumah. Nah, itu tadi ya tugasnya, jangan sampai lupa ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, sekian pembelajaran kita pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.